Halo, perkenalkan nama saya Agnes Saluveni Sitohang, nomor urut 1 dari kelas 3 IPA 3. Saya siswi dari SMA RK Budi Mulia Pematang Siantar. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu materi PKN kelas 3 SMA, yaitu mengenai pengaruh positif dan negatif perkembangan iptek terhadap NKRI dari aspek politik dan ekonomi. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengaruh positif dan negatif kemajuan iptek terhadap NKRI dari aspek politik dan ekonomi. Yang pertama adalah dari aspek politik. Untuk pengaruh positifnya, sekarang diskusi politik cenderung semakin terbuka dengan adanya siaran televisi dan radio yang menyiarkan. Juga perkembangan teknologi seperti internet membuat diskusi politik di ranah dunia maya juga cenderung meningkat. Nah, contohnya dalam tayangan Mata Najwa kita bisa melihat disajikannya diskusi-diskusi politik antara aparatur-aparatur politik yang bisa kita tonton dalam siaran televisi maupun YouTube. Dampak positif yang kedua yaitu terjadinya pembicaraan hingga perdebatan publik atas kebijakan pemerintah atau rancangan undang-undang. Nah, contohnya kemarin dalam peristiwa perdebatan antara para mahasiswa dengan DPR atas kebijakan RKUHP yang bisa kita tonton dalam siaran televisi, dalam blog berita di internet ataupun di YouTube. Pengaruh positif yang ketiga yaitu calon pejabat atau anggota dewan bisa melakukan media sosial di internet untuk melakukan kampanyenya dan biaya yang relatif murah. Nah, misalnya kita bisa menonton debat calon presiden ataupun bupati dalam siaran televisi ataupun siaran langsung di YouTube dan Facebook. Kemudian yang berikutnya pengaruh negatifnya. Untuk pengaruh negatif perkembangan iptek dalam aspek politik, yaitu adalah yang pertama maraknya hoaks, seperti berita yang tidak benar mengenai kebijakan publik dan tokoh publik dalam media sosial. Nah, contohnya menyebarnya hoaks mengenai Omnibus Law dalam beberapa waktu yang silam. Kemudian pengaruh negatif yang kedua yaitu pemikiran-pemikiran yang tidak benar seperti terorisme dan separatisme yang dapat menyebar dengan mudah dan cepat melalui teknologi informasi. Nah, contohnya ada pemikiran yang kaku mengenai suatu agama dilihat dari komentar-komentar netizen, misalnya di Instagram, di YouTube ataupun di sosial media lainnya. Dapat kita lihat dalam gambar ini ya. Nah, pengaruh negatif yang ketiga yaitu kemungkinan adanya perpecahan antara masyarakat yang fanatisme ketika mendukung satu kelompok yang menentang calon atau kelompok lain. Nah, contohnya saat pencalonan bupati ataupun presiden, ada saja oknum-oknum yang memberikan komentar-komentar fanatik atau yang tidak sebenarnya itu yang terjadi, namun memberikan komentar yang tidak baik, dan pada akhirnya ini bisa berujung pada konflik fisik. Yang berikutnya adalah dari aspek ekonomi. Untuk pengaruh positifnya, yang pertama yaitu keterbukaan informasi mengenai perusahaan-perusahaan dan perekonomian satu negara yang dapat membuat pihak luar negeri tertarik dan melakukan investasi berupa modal dan tenaga ahli. Nah, yang selanjutnya, pengaruh positif yang berikutnya adalah peningkatan teknologi seperti penggunaan robot dalam pembuatan mobil yang dapat meningkatkan produktivitas. Nah, dalam gambar ini kita bisa melihat bukan hanya manusia saja yang bekerja untuk membuat mobil, namun ternyata sekarang sudah ada robot, itu karena perkembangan iptek. Nah, kemudian konsumen dapat dengan mudah memilih informasi atau membandingkan beberapa produk sehingga dapat memilih produk yang diperlukan dengan baik. Nah, misalnya dengan adanya aplikasi belanja online sekarang, para konsumen bisa membandingkan produk-produk yang bisa dibelinya dengan mudah dan juga bisa memilah-milah produk yang lebih baik menurut mereka. Nah, untuk aspek ekonomi dalam
untuk pengaruh negatif dalam aspek ekonomi, yaitu yang pertama adalah kecenderungan sikap konsumerisme, karena semakin mudah memperoleh satu barang melalui HP. Dan seperti yang saya jelaskan tadi, pada dampak positif, para konsumen bisa memilih-milih produk yang ingin mereka beli dalam HP mereka melalui aplikasi belanja online. Namun ternyata dengan adanya perkembangan teknologi tersebut, para konsumen cenderung mengidap suatu sikap konsumerisme di mana mereka selalu ingin membeli satu barang. Nah, terlihat seperti dalam gambar ini. Kemudian pengaruh negatif yang kedua, yaitu kemajuan iptek yang menggantikan peran manusia akan membuat manusia kehilangan pekerjaan. Nah, seperti dampak positif yang tadi, walaupun teknologi bisa membantu pekerjaan manusia, namun dampak negatifnya adalah menjadi menggantikan peran manusia. Nah, akibatnya jadi banyaknya pengangguran jika tidak punya sumber daya manusia yang baik atau tidak punya kualitas yang baik. Kemudian pengaruh negatif yang ketiga yaitu banyak produk yang ditawarkan dengan cepat dan instan, sehingga dari generasi ke generasi tidak menghargai suatu proses untuk membuat atau memperoleh sesuatu. Oke. Jadi sekian dulu presentasi yang bisa saya sampaikan. Semoga dalam menghadapi perkembangan iptek sekarang, kita khususnya generasi muda harus bisa menggunakan iptek dengan bijak dan tidak terlena dengan adanya sosial media, atau pokoknya kita harus menjadi konsumen atau pemakai yang bijak. Jika ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan.